Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit Saputra dengan NIM 2304001011005. Di video ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas UAS mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Untuk yang pertama, untuk komponen sistem informasi, yang pertama ada input. Input ini data dan informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Input ini ada beberapa komponen, namanya hardware, perangkat fisik yang mendukung sistem seperti komputer dan perangkat keras lainnya. Kemudian yang kedua software. Software ini aplikasi dan program yang menjalankan fungsi sistem. Yang ketiga people, pengguna yang berinteraksi dengan sistem termasuk staf IT dan pengguna akhir. Kemudian ada data informasi yang diolah dan disimpan dalam sistem. Kemudian prosedur dan kebijakan yang mendukung penggunaan sistem informasi. Untuk output, hasil dari proses informasi dalam bentuk laporan atau sistem informasi yang diperlukan. Dan untuk customer support system menunjukkan aplikasi praktis dari sistem informasi dalam konteks layanan pelanggan, kemudian memberikan pemahaman visual yang jelas tentang komponen utama yang bekerja bersama dalam sistem informasi. Setiap elemen memiliki peran penting dalam mengolah data dan menghasilkan output yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, sistem boundary, memisahkan bagian dari sistem yang harus diatur termasuk semua komponennya yang terkait. Kemudian yang kedua, mewakili semua interaksi antara sistem dan lingkungan eksternal. Untuk automation boundary, menunjukkan bagian dari sistem yang diotomatisasi, kemudian berisi tugas-tugas yang diselesaikan oleh komputer dalam hal memisahkan elemen yang dikerjakan oleh manusia. Untuk manual partnya dikerjakan oleh manusia, berada di luar automation boundary, melibatkan keputusan, pengawasan dan input dari pengguna. Selanjutnya, automated parts dikerjakan oleh komputer, terletak dalam automation boundary, proses yang dirancang untuk beroperasi tanpa intervensi manusia. Untuk tujuannya, yang pertama, sistem boundary mengidentifikasi seluruh sistem bagaimana sistem berinteraksi dengan faktor eksternal. Untuk yang kedua, automation boundary menekankan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan tugas-tugas tertentu dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian selanjutnya implikasi desain. Yang pertama, sistem perlu mempertimbangkan baik batasan sistem maupun otomatisasi untuk menciptakan alur kerja yang optimal. Kedua, adanya keseimbangan antara tugas otomatis dan manual untuk memastikan produktivitas yang lebih tinggi. Kemudian pentingnya pemahaman. Yang pertama, memahami kedua batasan ini membantu dalam merancang sistem yang lebih baik dan efisien serta dalam pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi secara efektif. Perbedaan antara sistem boundary dan automation merupakan kunci untuk menciptakannya sistem yang efektif. Pembagian ini membantu dalam mengoptimalkan proses kerja, mengurangi beban pada manusia dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya, untuk ini Streamline berfungsi mengidentifikasi siapa yang melakukan suatu aktivitas tertentu. Yang kedua ada starting activity, pseudo, titik awal diagram aktivitas yang berfungsi menandai dimulainya suatu proses. Selanjutnya transition row, garis penghubung antara dua aktivitas dan berfungsi menunjukkan arah alur proses. Kemudian transition row, garis penghubung antara dua aktivitas dan berfungsi menunjukkan arah alur proses. Kemudian yang keempat, activity. Activity ini
langkah-langkah tertentu dalam proses dan berfungsi menggambarkan tindakan nyata yang dilakukan. Kemudian ending, activity, pseudo, eh, titik akhir dari diagram aktivitas dan berfungsi menandai selesainya proses. Kemudian sinkronisasi bar split, berfungsi memungkinkan beberapa alur berjalan secara bersamaan. Kemudian yang ketujuh, synchronization bar join, menunjukkan penggabungan beberapa jalur aktivitas dan berfungsi mengkolaborasikan beberapa alur yang telah dipisahkan sebelumnya. Kemudian decision activity, titik di mana keputusan dibuat berdasarkan kondisi tertentu dan berfungsi mengalirkan proses ke jalur berbeda berdasarkan hasil keputusan. Kemudian yang ke-9, another way to solve decision, cara untuk menggambarkan pengambilan keputusan dan berfungsi menyediakan fleksibilitas dalam representasi keputusan. Untuk gambar ini menggambarkan simbol penting yang berfungsi dalam activity diagram dan membantu merancang dan memahami alur proses dalam sistem visual. Dengan menggunakan simbol-simbol ini, analisis dan perancang sistem menjadi lebih terstruktur dan jelas. Kemudian analisa gambar selanjutnya, simbol-simbol yang terdapat di activity diagram. Untuk simbol yang bulat ini, bulat lingkaran hitam, menandakan titik awal dan akhir diagram seringkali ada di atas dan di bawah. Kemudian yang selanjutnya untuk aktivitas. Untuk aktivitas persegi panjang, mewakili tindakan dan kalkulator. Kemudian untuk belah ketupat digunakan untuk menunjukkan titik pengambilan keputusan dalam proses memiliki dua atau lebih cabang tergantung pada hasil, misalnya change recoil. Kemudian alur panah. Untuk alur panah ini menunjukkan arah alur kegiatan atau transisi dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Untuk kolom vertikal, membagi diagram menjadi sektor yang menunjukkan tanggung jawab berbagai aktor atau organisasi seperti customer, salesperson, technical expert, dan sistem. Kemudian garis kantung. Untuk garis kantung ini dapat digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang aktivitas di dalam diagram meskipun tidak terlihat pada diagram. Kemudian untuk komponen utama diagram, untuk yang pertama aktor, dalam ada customer, salesperson, technical expert, system. Kemudian untuk aktivitas utama, meminta kutipan, mengembangkan catatan persyaratan, memeriksa persyaratan, memasukkan data ke dalam sistem, kemudian menghitung kutipan, terakhir menerima kutipan sebagai pesanan. Untuk alur kerjanya, permintaan kutipan, customer memulai dengan mengajukan permintaan kutipan, pengembangan pesan, kemudian pengembangan persyaratan. Salesperson mengembangkan catatan persyaratan, pemeriksaan persyaratan, technical expert memeriksa persyaratan yang telah dikembangkan, kemudian menginput data dimasukkan ke dalam sistem oleh salesperson dan technical expert. Selanjutnya penghitungan kutipan, setelah data dimasukkan, sistem menghitung kutipan. Untuk tinjauan, salesperson meninjau kutipan yang dihasilkan oleh sistem. Jika ada perubahan yang diperlukan, proses akan kembali ke pengembangan persyaratan, penerimaan pesanan. Jika tidak ada perubahan, customer menerima kutipan sebagai pesanan. Kemudian yang ketiga, keputusan dan ulang proses. Terdapat titik keputusan setelah peninjauan kutipan. Jika iya, untuk perubahan kembali ke langkah pengembangan. Jika tidak, kutipan diterima sebagai pesanan.
Untuk diagram ini menunjukkan alur kerja yang terstruktur dan tanggung jawab setiap aktor dan keputusan yang diambil eh, se-input di setiap tahap. Activity diagram ini membantu dalam memahami interaksi antara aktor serta langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan proses permintaan kutipan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.